Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita mulai perkuliahan psikologi perkembangan dengan materi pertama yaitu pengantar psikologi perkembangan. Jadi di materi ini nanti akan kita bahas beberapa hal. Yang pertama tentu mengenai definisi psikologi perkembangan. Gambaran umumnya seperti apa? Apa yang dimaksud dengan psikologi perkembangan itu? Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas ruang lingkup psikologi perkembangan. Apa saja yang menjadi bahasan atau topik utama dalam psikologi perkembangan itu. Nanti ada di pembahasan mengenai ruang lingkup psikologi perkembangan. Kemudian yang ketiga kita juga akan membahas mengenai isu-isu yang sering diperdebatkan dalam psikologi perkembangan. Jadi ada beberapa isu ya. Isu itu semacam apa aja? Ya isu. Jadi ada perdebatan yang terus-menerus menjadi perbincangan dalam psikologi perkembangan. Kemudian yang keempat kita juga akan membahas mengenai fungsi dan tujuan dari psikologi perkembangan. Kenapa ilmuwan itu melakukan penelitian dalam psikologi perkembangan itu tujuannya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Dan yang terakhir tentu fungsi dan manfaat psikologi bagi calon pendidik atau bagi calon guru atau bagi guru juga bisa. Kita mulai dari topik pertama yaitu mengenai definisi atau gambaran secara umum psikologi perkembangan. Nah, mengapa kita itu perlu belajar psikologi perkembangan? Jadi ada dua kata ya, ada psikologi, ada perkembangan. Jadi kalau sampai di semester lalu sudah mendapat kuliah tentang psikologi, saya kira sudah banyak dijelaskan mengenai teori-teori psikologi. Tapi di semester ini khusus psikologi mengenai perkembangan. Nah, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang definisi psikologi perkembangan, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya psikologi perkembangan. Paling tidak ada dua alasan ini. Yang pertama kita nanti akan membesarkan. Yang kedua juga akan mendidik. Jadi kita itu sebagai manusia akan mendapat tanggung jawab dan tugas dalam fase kehidupan nanti. Kalau sekarang mungkin belum. Kalau sampean ya masih mahasiswa belum. Kalau saya sudah ke fase sana. Jadi fase membesarkan dan mendidik. Membesarkan bisa membesarkan anak sendiri atau membesarkan anak orang lain. Mendidik juga sama, bisa mendidik anak sendiri, ya anak kita sendiri atau anak orang lain. Kalau jadi guru kan yang dididik anak orang, bukan anak kita sendiri. Jadi membesarkan itu ya dirawat secara fisik dengan baik, itu membesarkan agar anak itu bisa tumbuh secara optimal. Kemudian kalau mendidik itu membesarkan baik dari sisi fisik ataupun sisi mental, terutama dari sisi mental. Mental itu bisa kognitif, bisa emosional, bisa sosial. Jadi pendidikan itu mengarah kepada perubahan yang sifatnya mental. Itu mendidik. Jadi ini dua tugas yang penting. Maka membesarkan anak dan mendidik anak, baik anak sendiri atau anak orang lain, itu tidak bisa asal-asalan. Nggak bisa kalau asal-asalan. Jadi bedanya hewan sama manusia, apa? Kalau kucing, dia begitu punya anak, induknya melahirkan, anaknya kalau sudah bisa berdiri, bisa jalan, bisa makan, ya sudah. Induknya itu tidak punya tanggung jawab untuk mendidik bagaimana menjadi kucing yang baik. Kucing yang baik dan benar. Jangan sampai menjadi kucing yang keblinger. Kan nggak ada ya tanggung jawab seperti itu. Tapi kalau manusia itu beda. Kita kalau punya anak, kalau sudah berkeluarga, punya anak, punya tanggung jawab mendidik dan membesarkan bagaimana anak itu bisa menjadi anak yang baik, bisa menjadi anak yang gak keblinger, ya kan? Kalau bahasanya kalau kita setelah ya misalnya punya anak itu kan pasti doanya apa? Semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Maka itu tidak bisa asal-asalan. Banyak anak-anak yang menjadi apa ya istilahnya? Mohon maaf, produk gagal. Karena apa? Karena tidak dididik dengan baik, tidak dibesarkan dengan baik. Ya entah orang tuanya sibuk atau entah orang tuanya tidak ngerti gitu. Maka jangan sampai ya, naudzubillah, kita nggak ngerti caranya membesarkan anak yang baik itu seperti apa. Karena kita orang berpendidikan. Sampai kan S1, mahasiswa S1 itu pendidikannya lumayan tinggi kalau di masyarakat. Meskipun sekarang sudah umum orang itu lulus S1. Tapi itu ya ini. Maka kita butuh ilmunya.
butuh literasinya ya. Kita harus punya pengetahuan tentang bagaimana membesarkan dan mendidik anak dengan baik. Nah, tidak cukup mendidik anak itu, tidak cukup tugas dari seorang ibu ya. Jadi meskipun ada makalah ya, madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Itu memang benar, karena anak itu akan lebih dekat ke orang tua, terutama ibunya. Tapi juga tidak 100% mendidik anak itu tanggung jawab orang tua, terutama ibu. Nah, kalau madrasah saja kan bangunannya. Lalu siapa gurunya? Ya, nggak cukup ibu, tapi juga siapa? Ayahnya. Bahkan ayah itu, kalau itu madrasatul ula, ayah itu roisul madrasah, jadi kepala sekolahnya. Maka kepala sekolah itu harus bisa mendirect, mengarahkan madrasahnya itu akan jadi seperti apa, anaknya itu akan jadi seperti apa. Jadi harus ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, mutual relationship antara seorang ayah dan seorang ibu. Nggak cukup kalau ayahnya, misalnya ayahnya sudah beres, soleh gitu ya, tapi ibunya enggak, ya enggak bisa. Apalagi kalau ibunya sudah solehah, nah, tapi bapaknya ugal-ugalan, ya enggak cocok. Nanti jadinya anak juga enggak ini, enggak bisa, enggak benar juga. Wong kadang orang tua itu yang ayahnya sudah benar, ibunya sudah benar, anaknya belum tentu benar. Nah, itulah susahnya mendidik dan membesarkan orang tua. Maka yang orang sudah tahu saja kadang susah, wis diarahkan, dididik secara baik, apalagi kalau yang tidak tahu ilmunya. Maka itu pentingnya kita mempelajari bagaimana cara membesarkan dan mendidik yang baik. Salah satu ilmunya dari berbagai macam ilmu, ya psikologi perkembangan. Jadi psikologi perkembangan itu tidak hanya satu-satunya cara, memberikan cara bagaimana membesarkan dan mendidik anak yang baik. Tapi banyak ilmu yang lain yang juga harus kita tahu. Tapi khusus mata kuliah ini ya psikologi perkembangan. Itu gambaran secara umum ya. Jadi nanti pembahasannya akan seputar itu. Kita memahami bagaimana anak itu bertumbuh dan berkembang, tahapannya seperti apa. Nah, itu akan seperti itu nanti. Nah, secara definisi psikologi perkembangan itu ada dua ya, psikologi dan perkembangan. Psikologi itu definisinya dari kata psike ya, atau logos. Psike itu artinya jiwa dan logos ilmu. Ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Atau kalau dalam definisi yang banyak dipakai oleh para ahli, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Karena apa? Jiwa itu tidak nampak. Kita tidak bisa mempelajari jiwa orang lain. Kan sama kayak perdukunan nanti. Maka yang bisa merepresentasikan gambaran kejiwaan seseorang apa? Ya, proses mental dan perilaku. Orang jiwanya sedang terguncang, perilakunya gimana? Menangis, marah-marah, dan lain sebagainya. Murung. Itu contoh-contoh orang-orang yang jiwanya sedang terguncang. Nah, perilaku itu kan menjadi representasi atau refleksi dari kejiwaan itu. Kemudian perkembangan. Apa bedanya perkembangan dan pertumbuhan? Kalau pertumbuhan itu sifatnya lebih ke fisik. Tapi kalau perkembangan itu bisa fisik, bisa psikis. Jadi kalau ditanya orang sudah sampai mana perkembangannya, ya bobotnya sudah nambah berapa kilo, itu juga tepat. Tingginya sudah nambah berapa sentimeter. Karena perkembangan itu menyangkut fisik dan psikis, menyangkut masalah biologis dan masalah mental. Itu perkembangan. Jadi itu secara bahasa, bukan istilah, secara bahasa. Kalau secara istilah apa definisinya? Nah, ini menurut Santrok ya. Jadi ada bukunya Santrok itu, seorang ahli psikologi perkembangan ya. Jadi psikologi perkembangan atau dalam bahasa ilmiahnya human development, perkembangan manusia, itu adalah studi ilmiah mengenai proses perubahan dan stabilitas yang terjadi sepanjang rentang kehidupan, mulai dari masa konsepsi. Jadi psikologi perkembangan itu studi ilmiah. Ilmiah itu apa artinya? Ilmiah itu ya ilmiah. Sesuatu itu dikatakan ilmiah paling tidak kalau ada sebuah bangunan teoritisnya. Jadi kita perlu membedakan mana yang
ilmiah dan mana yang mitos. Mitos itu apa misalnya contohnya? Banyak ya yang membahas tentang perkembangan manusia. Bagaimana mendidik anak yang baik. Misalnya kalau orang Jawa punya ini, kalau anak sudah usia berapa bulan itu harus di apa istilahnya pakai upacara apa gitu ya. Upacara adat apa atau ibadah sinten atau apalah ya namanya. Atau misalnya kalau dalam kandungan ya, orang tua ketika ibu itu sedang hamil, maka ayah itu nggak boleh berbuat aneh-aneh, nggak boleh membunuh binatang dan lain sebagainya. Itu juga kajian perkembangan manusia, ya kan? Membahas tentang uh, kehamilan. Tapi apakah itu bisa dikatakan kajian ilmiah? Tidak. Karena apa? Kajian ilmiah itu harus berangkat dari penelitian empiris. Ilmiah itu harus berangkat dari penelitian empiris ya. Jadi penelitian empiris itu ya diteliti benar. Benar nggak buktinya kalau orang tua sedang hamil, kalau anak ayahnya berbuat aneh itu janinnya akan berdampak secara fisiknya, perkembangan fisiknya. Nah, itu belum tentu, maka harus dibuktikan secara empiris melalui sebuah penelitian. Baru kalau dia sudah melalui sebuah penelitian, mengajukan hipotesis. Ya, jadi asumsi yang diuji itu namanya hipotesis. Kalau asumsi yang sudah terbukti melalui penelitian empiris itu namanya teori. Maka psikologi perkembangan itu penjelasannya harus teoritis, harus berdasarkan penelitian ilmiah, tidak boleh berdasarkan asumsi umum atau mitos dan lain sebagainya. Kalau sesuatu itu berdasarkan mitos, maka tidak bisa dimasukkan dalam psikologi perkembangan. Jadi yang dikaji apa? Proses perubahan atau stabilitas yang terjadi sepanjang rentang kehidupan mulai masa konsepsi. Masa konsepsi itu masa apa? Masa bertemunya sel telur dan sel sperma. Jadi kapan kita itu sudah jadi manusia? Ya sejak bertemunya sel telur dan sel sperma. Sejak itulah kita mengalami proses yang namanya perubahan, baik secara fisik maupun secara psikis. Tentu kalau yang masih dalam kandungan, perubahan yang paling cepat adalah perubahan secara psikis. Itu masa konsepsi. Jadi perspektifnya dalam psikologi perkembangan itu ada tradisional versus lifespan. Jadi tradisional itu dia bilang bahwa manusia itu berubah sejak usia 0 sampai 25 tahun. Jadi orang kalau sudah dewasa, sudah usia 25 tahun ke atas, itu sudah tidak berubah lagi. Memang secara fisik nggak tambah tinggi, tambah besar mungkin iya, tapi dikit gitu ya. Tapi kan ada perubahan. Apa misalnya? Warna rambutnya. Itu juga proses perubahan. Maka orang-orang yang nggak sepakat dengan perspektif tradisional, mereka membuat perspektif sendiri atau madhab sendiri, namanya lifespan. Jadi proses perkembangan itu terjadi sepanjang rentang kehidupan. Inilah yang dipakai dalam psikologi perkembangan. Jadi madhabnya adalah lifespan. Jadi pembahasan mengenai perkembangan itu ya sejak manusia hidup, istilahnya dari masa kandungan sampai kuburan. Jadi orang itu berhenti berkembang atau berubah ya kalau sudah mati. Sejak orang itu pertama menjadi sebuah organisme, maka dia akan mengalami proses perubahan. Jadi itu mengenai pengantar psikologi perkembangan. Nanti akan saya jelaskan mengenai ruang lingkup psikologi perkembangan.